Pandemi COVID-19 yang hingga kini tak kunjung berakhir, namun tugas dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat yang terus diembannya. PT Pos Persero Indonesia yang mempunyai slogan tidak main-main, untuk Anda kami ada. Dengan slogan ini PT Pos Persero Indonesia cabang Kupang yang dinakodai Sulaiman Amir di sela-sela kesibukannya yang sangat padat, dirinya meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan channel news daring di halaman kantor pos. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih tetap berkomitmen untuk melayani masyarakat dalam hal pengiriman barang melalui laut maupun udara. Pada kesempatan tersebut Sulaiman juga sedang memantau pembagian bantuan sosial dari pemerintah bagi masyarakat Kota Kupang yang terdampak COVID-19 dengan jumlah Rp600.000 per kakak, dan pembagian ini merupakan tahap pertama yang diberikan kepada masyarakat. Ia juga berpesan kepada masyarakat yang belum mengambil hingga batas akhir tanggal 20 Mei agar dapat mengambilnya langsung di loket kantor pos mulai tanggal 21 Mei. Ini masa COVID memang PT Pos Indonesia memang diperkenankan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi, untuk tetap membuka kantor atau menyelenggarakan pelayanan publik untuk kepentingan distribusi logistik. Nah, sehingga kantor Pos Kupang dalam hal ini sampai dengan saat ini masih beroperasi seperti biasa sesuai dengan jam dinas yang ada dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, jadi distribusi kiriman yang selama ini kami lakukan itu bisa melalui udara, bisa melalui laut, selama transportasinya tersedia. Nah, selama masa COVID ini memang distribusi kami alihkan menjadi distribusi laut atau darat, karena transportasi yang masih berjalan efektif itu sesuai dengan jadwalnya memang transportasi laut. Udara masih juga berjalan tetapi terjadwal, tidak setiap hari seperti biasa. Kadang-kadang sampai 3 atau 4 hari sekali. Semua kiriman kami konsolidasi nanti melalui Bandara El Tari untuk diteruskan ke semua destinasi di seluruh Indonesia. Nah, tapi kalau misalkan memang transportasi udaranya mengalami hambatan, kami salurkannya melalui laut. Laut yang saya maksudkan ini kalau untuk distribusi ke arah barat itu kami melalui kontainer ke Surabaya. Nanti baru dari Surabaya akan menyebar ke seluruh Indonesia. Itu kita tahu bahwa dengan adanya COVID ini proses ini memang masih berjalan. Masih tetap berjalan. Iya, hanya produksi secara volumenya dia pasti menurun drastis. Karena pada saat pelanggan hendak berkirim, katakanlah kirim paket, kirim dokumen dan segala macam itu, kami akan komunikasikan dulu. Secara standar waktu penyerahan atau waktu tempuh kiriman itu pasti akan terganggu. Nah, seperti komitmen kami, janji kami bahwa kiriman produk pos kilat khusus itu 4 hari, jaminan 4 hari itu tidak bisa kami penuhi, kami tepati karena sangat bergantung dari flight, tergantung dari penerbangan. Jadi kalau pelanggan itu bersedia waktu tempuhnya tidak ada persoalan bagi mereka, kami terima. Tapi kalau waktu tempuh sangat dipersoalkan, berarti kami tolak dulu. Karena kiriman mereka tidak akan kami tepati waktunya karena pertimbangan dengan transportasi tadi. Baik, ini pertanyaan kedua terkait dengan bantuan sosial ya Bapak ya. Kita lihat bahwa berdasarkan protap itu tidak boleh berkumpul orang lebih dari 10 orang. Sedangkan Bapak dikatakan 2 titik ini sudah lebih. Itu Bapak bisa memberikan. Baik, saya bisa memberikan gambar. Proyek atau amanah ini kami terima dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk menyalurkan bantuan sosial tunai melalui PT Pos Indonesia kepada warga yang terdampak COVID-19. Warga COVID-19 terkait dengan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID pada saat proses pembayaran di lapangan, itu yang harus kami taati atau kami laksanakan itu adalah pertama, physical distancing itu harus jaga jarak. Jaga jarak itu kami mulai dari dalam tenda untuk penyusunan kursinya. Kursinya diatur minimal 1 meter. 1 meter itu pertama. Setiap warga yang hendak mengambil dananya, katakan dananya, itu wajib kami sediakan tempat cuci tangan. Ada tiga wadah yang kami siapkan di pintu masuk, sehingga kita harapkan semua pelanggan atau warga yang mau menerima dananya mencuci tangan terlebih dahulu, baru masuk ke
tenda, masuk tenda yang sudah kita atur. Lalu di syarat pengambilan warga itu wajib memakai masker. Nah, 3 hal itu yang kami atur sebegitu rupa. Setelah kami koordinasi dengan pihak keamanan, mereka juga dikawal. Kami juga tetap dikawal pada setiap hari, day to day kami dikawal oleh para keamanan, terutama untuk pengaturan physical distancing. Sehingga kita harapkan proses pembayaran dapat berjalan lancar, tidak mengabaikan protokol kesehatan. Ini pembayaran kepada warga ini berapa banyak? Kalau ini untuk Kota Kupang itu sekitar 10 ribuan warga, warga penerimanya 10 ribuan tersebar dari semua kecamatan se-Kota Kupang. Jadi Per kakak berapa? 600.000. Ini PT Pos Indonesia akan membayarkan dalam 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini adalah tahap pertama sebesar 600.000 per kakak. Jadi 1 kakak itu kalau kita bayar 3 bulan dia berhak mendapat 1.800.000. Ini pembayarannya 1 kali untuk 1 kali untuk 1 tahap saja. Nanti kita akan bayarkan untuk tahap kedua dan ketiga lagi setelah menunggu perintah bayar dari Kementerian Sosial. Jadi kalau melihat ini situasi yang sekarang, Ya. Kita tahu bahwa Kupang ini sekarang kan kemarin, data terbaru kemarin bahwa sudah NTT sudah mencapai 71 ya positif COVID. Nah, harusnya kan pemerintah dalam hal ini, baik pemerintah daerah bekerja sama dengan Polri untuk tidak bisa menentukan begini banyak orang. Sekalipun kita sudah. Terima kasih banyak. Artinya protokol kesehatan tetap kita laksanakan dan perintah untuk pembayaran juga tetap kami laksanakan. Jadi PT Pos Indonesia berkomitmen untuk harus tetap menyalurkan dana ini secepatnya sesuai dengan perintah, bahwa tahap pertama harus segera terrealisasi. Di samping itu kewajiban kami juga untuk mentaati protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Sehingga setelah kami koordinasi dengan aparat keamanan setempat dengan pengaturan seperti ini, dalam pelaksanaan di lapangan kita berhasil untuk mengatur seperti itu. Dan hari ini adalah hari yang ke-11 karena besok jadwalnya selesai untuk Kota Kupang. Jadi kita harapkan mudah-mudahan sampai besok semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terus kami berusaha sedapat mungkin sampai dengan akhir masa pembayaran mentaati protokol kesehatan untuk pencegahan COVID. Hingga hari ini berapa banyak orang yang sudah menerima? Ini data yang tersaji sampai dengan kemarin itu sekitar 7.000 lebih, tinggal 3.000 lebih. Apa besok bisa semua? Kita sediakan alokasi waktu tambahan dari tanggal 21 ke atas. Jadi ini jadwalnya jadwal utama dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 20. Setelah jadwal utama, bagi mereka yang belum menerima di jadwal utama itu dipersilakan setelah tanggal 21 ke atas. Ini nanti kami layani di lokasi. Seperti pelayanan biasa. Syarat untuk mereka boleh datang mengambil. Pertama, yang penerima itu harus menerima surat pemberitahuan dari PT Pos bahwa dia yang berhak untuk menerima dana. Yang kedua, pada saat dia mau mengambil dananya harus membawa asli eKTP atau asli kartu keluarga. Lalu semua penerima wajib memakai masker. Itu di surat kami kan sudah sampaikan. Bagi mereka yang menerima atau yang mewakili bisa saja mengambil dananya. Yang penting dia pastikan bahwa namanya tercantum dalam KK. Lalu dia membawa identitasnya dia. Ini identitas dia sendiri untuk dapat mengambil dana. Tapi kalau namanya tidak ada di dalam kartu keluarga, kami tidak akan bayar. Jadi salah satu bisa, salah satu perwakilan. Yang penting penerima dan anggotanya itu salah satunya ada di dalam kartu keluarga. Pesan dan harapan Bapak kepada. Saya berharap agar masyarakat bisa mengambil dananya sesuai dengan jadwal yang kami tetapkan. Lalu kita sama-sama menjaga agar protokol kesehatan ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kita taat semua. Pegawai pos juga melengkapi diri dengan alat perlengkapan dirinya, APD itu sudah kita siapkan, dan mereka penerima juga berusaha untuk menjaga itu semua sehingga proses pembayaran lancar tanpa mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Itu yang kita harapkan. Baik, begitu Ya, terima kasih banyak. banyak.